Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengatasi permasalahan pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Keuangan telah merilis PMK nomor 89 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Kementerian Keuangan telah merilis payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Pilit baru ini seakan menjadi solusi dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan atau perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh Menteri Keuangan, baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Meski demikian, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan sejumlah syarat terkait pengajuan penjaminan atas kenaikan dan atau perubahan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun beberapa poin yang dijamin pemerintah diantaranya adalah pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman. Pinjaman sendiri diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal. Sementara itu, masyarakat memberikan apresiasi terhadap operasional moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang terlihat dari antusiasme masyarakat saat dimulainya uji coba. Bahkan PT KCC menyebutkan penjualan tiket uji coba operasional KCJB yang dibuka secara gratis telah mencapai 98% untuk jadwal keberangkatan 18 sampai 24 September 2023. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, upaya menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selios. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Mas. Salam sehat. Baik, ini menarik kalau kita cermati perjalanan begitu dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung setelah beberapa waktu lalu juga akhirnya mengalami pembengkakan biaya, kemudian pemerintah berupaya juga untuk mengatasi permasalahan dana ini, kemudian keluarlah PMK nomor 89 tahun 2023. Apa yang bisa dicermati terkait dengan penjaminan dari pendanaan proyek ini? Silakan, Mas Bima. Ya, perlu kita lihat dari belakang. Pada waktu awal di mana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bentuknya adalah proyek yang secara komersil saat itu ya berdasarkan dari uji kelayakan ini bisa dilakukan tanpa dukungan sepeser pun dari anggaran negara atau dari keuangan negara. Jadi tidak ada itu pembahasan bahwa negara akan dilibatkan karena ini hanyalah konsorsium BUMN dengan perusahaan yang ada di China. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita melihat adanya cost overrun, adanya banyak sekali tambahan biaya, dan ternyata membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ongkosnya sangat mahal. Sehingga biaya-biaya yang muncul tadi, saya ingat 2021 ada Perpres ya 93, itu disisipkan pasal 3A. Dan di situ dijelaskan secara eksplisit sebenarnya, bahwa segala bentuk atau ada kenaikan biaya karena cost overrun dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membutuhkan dukungan dari pemerintah. Salah satunya melalui bentuk penjaminan. Nah, baru yang kita heboh sekarang ini adalah dampak dari adanya Perpres tadi, tapi lebih dalam teknis operasional bahwa memang ada peraturan Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa penjaminan itu ya bisa salah satunya diambil dari keuangan negara secara tidak langsung. Oke. Nah, meskipun kan dibantah ya bahwa ini kan bentuknya penjaminan, bukan APBN misalnya lewat penyertaan modal negara murni untuk membiayai tambahan utang atau pembiayaan pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke. Nah, jadi kita melihat bahwa ada inkonsistensi yang awalnya adalah business to business, kemudian sekarang sebenarnya menjadi government to business ya, di mana negara dilibatkan. Nah, tapi kalau melihat sekarang ini kondisinya ya makin berat saya kira. Karena apa? Cost overrun itu kan dihitung dari konstruksi yang membengkak. Kemudian ada kenaikan suku bunga juga. Tapi juga ada faktor yang lainnya. Pada saat kereta beroperasi secara komersil, pada saat beroperasi itu kan ada biaya maintenance.
Yes. ada juga biaya-biaya yang keluar karena operasional. Nah ini kita belum bicara, jadi cost overrun yang ditanggung kemarin dengan tambahan pembiayaan baru itu adalah untuk kira-kira membiayai konstruksinya, Oh, itu baik baik. membiayai nanti pada saat keretanya beroperasi. Nah ini bisa jadi Hmm, negara akan turun langsung ya melalui penyertaan modal negara atau APBN secara langsung kepada hmm. BUMN yang diberikan penugasan kereta cepat. Baik, dan bentuk penjaminan atas kenaikan dan atau perubahan biaya ini, cost of run kalau kita lihat dari PMK ini kan, menurut Anda apakah memang satu kebijakan yang tepat? Dan skemanya seperti apakah dalam bentuk memang ini adalah penjaminan dari adanya kenaikan biaya? Apakah nanti dananya tidak langsung dari APBN kah atau dicarikan dari tempat lain atau bagaimana sih sebenarnya? Ya, tentunya kalau dilihat yang namanya penjaminan Hmm, itu bukan kemudian APBN langsung, hmm, itu memang betul ya, dan sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Tetapi yang jadi permasalahan nih kalau kita baca skema yang ada sekarang di dalam infrastruktur, penjaminan itu sebenarnya bentuk tidak langsung yang disebut dari resiko kontingensi hmm, atau contingency risk itu. Biasanya di nota keuangan APBN-nya disebutkan. Nah, artinya apa? Artinya begitu BUMN kemudian tidak sanggup lagi mengerjakan proyek atau tidak sanggup lagi menjalankan operasionalnya karena likuiditasnya, karena masalah debt to equity ratio-nya, masalah profitabilitas proyeknya ternyata di bawah ekspektasi awal, maka disitulah APBN harus dilibatkan. hmm, Nah, APBN dilibatkannya dalam berbagai cara nih. Salah satunya kan tidak langsung misalnya ke kereta api Indonesia, tapi oke, bisa melewati BUMN yang disebut sebagai SPV itu ya, Special Purpose Vehicle. Tapi kalau hmm, dalam kondisi tertentu yang mungkin membutuhkan langsung suntikan dari penyertaan modal negara, ya berarti kan diambilnya langsung dari APBN. Nah, jadi ini yang harus dijelaskan kepada publik bahwa kereta cepat Jakarta Bandung ini memiliki resiko kontingensi. Oleh karena itu kita meminta sebenarnya ini dibuka aja karena sudah masuk dalam penjaminan dan melibatkan keuangan negara sekarang oke, atau nanti dalam kondisi tertentu misalnya di masa mendatang APBN tetap menjadi penjaminan dan harus keluar uang dari pajak masyarakat. Ini harus dibahas lah secara transparan ke DPR. hmm. Jadi kalau perlu dibentuk pansus khusus gitu ya dijelaskan resiko-resikonya dan bagaimana cara memitigasinya. Oke. Nah, dari mungkin pada saat skemanya begitu, sasaran yang ingin dicapai, adakah mungkin nanti badan yang akan menjadi salah satu perwakilannya nanti dari pemerintah terkait dengan penjaminan tadi, Mas Bima? Iya, sejauh ini kita melihat ada BUMN ya yang Hmm, dijadikan semacam vehicle atau oke. kendaraan untuk menjamin kereta cepat ini. Jadi tidak langsung kepada Kereta Api Indonesia, Hmm, kepada Kementerian Keuangan atau APBN. Jadi ada jembatannya di situ. Nah, sebelumnya kan di Perpres 93 juga dibentuk komite sebenarnya yang membahas itu. Nah, jadi hmm. memang tidak akan langsung. Iya Nah, iya cuman iya. sekali lagi kalau dilihat ya ini sebenarnya masuk dalam kategori hidden debt juga atau utang yang seolah disembunyikan. Jadi di APBN-nya nggak akan tertulis secara langsung Oke. bahwa ada cost overrun dari kereta cepat yang ditanggung oleh APBN, Mhm. tetapi sebenarnya ini akan masuk dalam balance sheet APBN begitu Oke. tadi ada berbagai kondisi di mana kereta api misalnya dinilai tidak sanggup lagi membayar pinjaman, Mhm. tidak sanggup lagi membiayai operasional Iya dari iya. kereta cepat Jakarta Bandung, maka di situ nanti akan masuk dalam balance sheet-nya APBN. Nah, ini Oke. mungkin yang menjadi Hmm, samar karena seolah-olah oh APBN tidak terlibat, namanya juga penjaminan. Iya, tapi dengan hmm. penjaminan itu PMK-nya keluar sebagai landasan hukum bahwa Iya iya iya. APBN suatu saat bisa atau mungkin dilibatkan apabila BUMN Mmm. tidak sanggup. Oke oke. Mungkin itu nanti, senjata terakhir begitu ya, kalau kita lihat dari PMK nomor 89 tahun 2023 ini menyebutkan ini Mas Bima, penjaminan diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Ini tanggapan Anda bagaimana nih? Iya, dengan klausul itu sebenarnya kita jadi bertanya ya, Hmm, kalau memang proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini profit, hmm. tiketnya kemudian juga bisa diserap sehingga ekspektasi penumpangnya bisa terpenuhi, itu nggak perlu adanya penjaminan kan begitu. Kenapa ada Hmm. jaminan? Ini karena mungkin ada beberapa kondisi keuangan ke depan yang beresiko sehingga negara harus turun langsung. Oke. Atau kedua,
BUMN yang ditunjuk dalam melakukan penugasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Mhm. itu akan kesulitan. Ya, misalnya menerbitkan obligasi, Oke. tetapi mulai dari sisi krediturnya mungkin mereka akan mencermati dulu, mengevaluasi dulu. Atau kemudian cash flow-nya sendiri tidak cukup, atau debt to equity ratio-nya juga sudah terlalu besar misalnya. Iya iya iya. Nah, ini kan kelihatan sekali. Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Menteri Keuangan bilang, Mmm. ini tidak akan direalisasikan sebenarnya penjaminannya. Karena kereta api sekarang mendapatkan profit misalnya dari pengangkutan batu bara, kalau nggak salah di Mmm. Sumatera begitu ya keretanya. Tapi kan Oke. ini kan artinya apa? Artinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini secara beban operasional berat, belum tentu untung, sehingga kereta api harus menutup anggap saja biaya-biaya dari kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Oke. proyek-proyek lainnya. Nah, ini Nah, kan sebenarnya gali lubang tutup lubang juga. itu dia. Lantas menurut Anda bagaimana dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah saat ini begitu? Apakah sudah tepat begitu, dalam artian memang mereka sudah tampaknya memproyeksikan beberapa risiko-risiko yang harus mitigasi misalnya? Proyeksi boleh saja ya. Mmm. Dalam uji kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung kan awalnya juga proyeksi-proyeksi begitu. Mmm. Tapi kita lihat kan sekarang cost overrun, proyeknya kemudian delay, dan ternyata juga yang harus disebutkan adalah kita nggak menyangka impor teknologi, impor besi baja, dan impor tenaga kerja asingnya itu besar sekali dan itu cukup menyedot devisa. Nah, jadi kan Oke. ini kan harus harus kita balancing bahwa proyeksinya Iya iya tidak iya. boleh hanya sekedar satu sisi dibuat sangat optimistis. Mmm. Kalau kan biasanya proyeksi itu kan ada 3 skenario ya Iya kira-kira iya ya. iya. Nah, skenario yang worst condition ini, nah ini juga harusnya diberitahukan sehingga proyek kereta cepat ini harus ada mitigasi resiko. Iya. Tapi mitigasi resikonya saya tidak setuju sebenarnya dengan model penjaminan dari APBN. Banyak cara-cara lainnya kan dari awal kan kereta cepat Jakarta-Bandung kenapa bisa komersil, Mhm. bisa bisnis to bisnis karena di sekitar wilayah stasiun itu kan akan dibangun properti, real estate, ada mall, Iya iya. ada berbagai fasilitas lainnya yang sifatnya komersil. Nah, itu harusnya diseriuskan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nggak perlu ada kata-kata penjaminan dari APBN. Nah, kemudian Mmm. kedua, sebenarnya ada satu jalan karena ini gampang kok. Yang namanya kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan pinjamnya ke China Development Bank. Oke. Kalau krediturnya tunggal atau krediturnya dua begitu ya, dua badan usaha Mhm. atau lembaga keuangan, harusnya pemerintah membuka semacam pintu renegosiasi utang. Bisa aja bilang Oh. begini misalnya, ini kan kereta cepat Jakarta-Bandung beban berat nih bagi BUMN sekarang ini. Iya iya. Karena kalau kita melakukan misalnya negosiasi untuk penurunan beban bunga, Mmm. bahkan dulu cost of run harusnya ditanggung penuh misalnya oleh kreditur atau kontraktor dari China. Bisa juga Mmm. kita bilang bahwa ya sekarang China juga banyak mendapatkan manfaat salah satunya dari eksplorasi dan smelter nikel di Indonesia. Sehingga ada daya tawar untuk mengurangi Oh, beban I utang see. kereta cepat. Iya Nah, iya ini iya. yang belum dipakai sepertinya oleh Mmm. pemerintah. Harusnya bisa membuka Negosiasi-negosiasi ini negosiasi. lumrah saja dilakukan, Mas Bima? Oh iya, sekarang sedang Mmm. ngetren misalnya ada Mmm. Bridgestone Initiative ya. Oke. Jadi di Bridgestone Initiative itu negara-negara yang merasa beban BUMN-nya berat, Mhm. beban utang negaranya sudah terlalu berat, mereka bisa membuka semacam forum. Ini mungkin Oke. mirip seperti Paris Club ya. Tapi Iya kalau iya. Paris Club itu ya itu forum untuk negara maju, ini bisa juga melibatkan pinjaman kepada negara berkembang. Mmm. Sehingga mereka bisa saling bernegosiasi, ada pertukaran utang dengan program lainnya, Oke bahkan ada oke. penghapusan utang. Nah, Mmm. ini Indonesia nih harus masuk situ. Jadi rasio utang pemerintah Indonesia sekarang Mmm. itu memang masih kisaran 40%. Oke. Tetapi sebenarnya rasio dari pembayaran bunga dan pokok utang itu sudah 42% dari pendapatan Mmm. negara di 2024. Oke Jadi oke kita oke. bisa bilang sebenarnya pemerintah, ini proyek ini nanti gimana pun juga akan jadi beban jangka panjang bagi APBN. Kalau Mmm. tidak sekarang, jangka panjang. Jadi lebih baik bagaimana caranya melakukan restrukturisasi dan renegosiasi pinjaman kepada China Development Bank. Itu Itu yang dia mungkin menarik. jangka pendek bisa dilakukan. Ya, pemerintah juga menerapkan beberapa syarat ya sebenarnya kalau memang penjaminan ini bisa dilakukan ya, Mas Bima. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan persyaratan apa saja sih dari penjaminan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini yang sudah ditetapkan dalam PMK nomor 89 tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, yang pertama ada keputusan komite mengenai pemberian dukungan berupa penjaminan pemerintah kepada PT KAI untuk mengatasi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya atau cost of run proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Kemudian alasan diperlukannya penjaminan pemerintah, ketiga nilai pinjaman yang akan dijamin oleh pemerintah, keempat calon kreditur, dan lima pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan dan atau pernyataan yang termuat dalam dokumen permohonan penjaminan pemerintah. Berikutnya, syarat pengajuan klaim dari penjaminan pemerintah. Yang pertama ada ketidakmampuan terjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, kemudian kewajiban pemerintah selaku penjamin untuk membayar kepada penerima jaminan berdasarkan dokumen penjaminan, dan ketiga jumlah kewajiban, empat tujuan pembayaran yang terdiri atas nama dan nomor rekening penerima jaminan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Selius. Mas Bima, ini ada beberapa persyaratan di mana permohonan penjaminan pemerintah ini bisa terpenuhi atau tidak. Apa yang bisa Anda cermati? Ya, yang pertama yang namanya penjaminan itu artinya adalah government back guarantee. Jadi di situ ada pemerintah. Karena apa? Penjaminan itu ada karena pemerintah punya pendapatan pajak, punya pendapatan non pajak atau PNBP. Sehingga di situ dilihat bahwa kalaupun terjadi masalah pada proyek seperti kereta cepat Jakarta Bandung, maka seluruh total kerugian yang ditimbulkan akibat tidak mampu membayar liabilitas dari BUMN yang tadinya sifatnya bisnis to bisnis ini akan ditanggung oleh APBN. Nah, jadi kalau kita bicara APBN itu kemudian kan sering timbul persepsi, oh ini bukan dari APBN lah, karena nggak ada tuh pos belanja misalnya di APBN tuh ada tulisannya misalnya pos belanja untuk cost overrun kereta cepat, itu nggak ada nomenklatur itu. Yang ada adalah satu penyertaan modal negara. Nah ini kan artinya tetap saja pembiayaan investasi dari APBN kepada program kereta cepat, tapi tidak langsung ke kereta cepat tapi melalui BUMN-nya. Nah itu satu. Atau yang kedua gitu kan, dalam kondisi tertentu kalau memang sudah tidak lagi mampu membayar, maka negara akan langsung mengucurkan uang untuk mendanai kreditur di kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi kita perlu melihat ini sebagai sebuah skema resiko kontingensi yang artinya suatu saat bisa terjadi. Ya. Dan kemarin sebenarnya pada waktu cost overrun dan akhirnya negosiasi terkait dengan pembayaran kredit ataupun pembayaran bunga kepada kreditur ya, China Development Bank, itu kan juga ada penyertaan modal negara yang diberikan kepada KAI kan. Nah, jadi di situ udah jelas bahwa kereta cepat ini yang tadinya B2B sudah berubah jauh menjadi peran pemerintah yang semakin dominan gitu. Dan itu baru dalam tahap uji coba sekarang. Nah, makanya ke depan ini ada banyak pertimbangan, misalnya tentu banyak muncul ungkapan rasa senang gitu ya dari masyarakat, dari influencer gitu. Bahkan beberapa pejabat publik, ekonom gitu, mantan pejabat kan diajak juga naik kereta cepat Jakarta Bandung. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan kan, ini kan dalam masa uji coba gratis. Semua sama, dulu kan LRT Palembang itu siapa yang nggak senang orang disuruh uji coba. Suruh naik. Tapi kan nanti yang akan menjadi pertanyaan, apakah okupansi dari kereta cepat Jakarta Bandung nanti setidaknya itu bisa penuh sesuai harapan, sehingga dari beban operasional itu bisa menutup. Jadi gitu. Tapi kalau itu pun tidak bisa dilakukan, saya pikir, nah ini harus bicara juga nih pada konsorsium kereta cepat dan juga kreditur. Apakah mungkin break even point ataupun pengembalian modal itu diperpanjang saja gitu. Yang penting apa? Yang penting harga tiketnya bisa lebih terjangkau. Kemudian yang penting terisi dulu, penuh dulu kereta cepat Jakarta Bandung. Karena kan kita tahu ada beberapa problem secara teknis seperti tidak terintegrasinya kereta cepat Jakarta Bandung dengan moda transportasi lain misalnya.
atau kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung stasiunnya juga tidak sampai ke Bandung kota misalnya. Nah, jadi perlu ada financial engineering di dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Oke. dengan tujuan agar operasional yang penting tertutup dulu dengan okupansi penumpang yang lebih tinggi. Oke, lantas strategi apa yang harus diterapkan oleh pemerintah ataupun mungkin operator dari kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri untuk mencegah lagi terjadinya cost overrun misalnya? Ya, yang perlu yang dicatat adalah kita belajar bahwa kereta ini kan satu moda transportasi. Tetapi yang paling penting adalah kalau di sekitar wilayah kereta ada stasiun misalnya, itu terjadi pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ini kan janji pada saat kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dilakukan secara komersil. Nah, sekarang ditagih janji itu. Berapa banyak apartemen di sekitar stasiun pemberhentian kereta cepat Jakarta-Bandung? Kemudian berapa banyak misalnya minimarket, retail, atau sumber-sumber ekonomi baru sebelum keretanya beroperasi? Atau setelah beroperasi kira-kira berapa profitnya? Oke. Apakah profit dari situ, dari periklanan juga, itu bisa menutup beban operasional yang ditanggung oleh PT KAI? Kemudian juga kita melihat yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mendorong terus nih integrasi antara moda transportasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke. Tentu yang menjadi catatan jangan sampai demi kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian moda transportasi substitusi lainnya, misalnya kereta api reguler, ya. Oke. Kemudian moda transportasi lainnya seperti Damri misalnya dari Jakarta ke Bandung, Ya. itu kemudian diturunkan armadanya atau bahkan ditutup total rutenya untuk memenangkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi harus ada cara-cara kreatif, saya pikir, untuk bisa membuat kereta cepat Jakarta-Bandung ini karena sudah terlanjur gitu ya. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari sisi resiko fiskal dan juga resiko ke BUMN. Baik, Mas Bima, terakhir, bagaimana dengan upaya penjaminan ini bahwa pemerintah kan menyatakan diberikan untuk dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal. Ini bagaimana Anda melihat? Berarti memang sangat ketat nanti. Soal itu saya pikir gini, saya pikir untuk masalah PMK dan Perpres ini perlu direvisi ya. Apalagi ini kan bentuknya adalah Perpres kemudian PMK. Nah, kita nanti tunggu mungkin setelah pemilu gitu ya. Harapannya pemerintahan yang baru nantinya ke depan bisa melakukan revisi atau bahkan perubahan atau bahkan mencabut Perpres 93 2021 dan masalah PMK yang 2023 ini. Jadi kita punya cara-cara lain lah yang lebih kreatif. Jadi jangan sampai proyek-proyek seperti ini akan jadi preseden, sedikit-sedikit penjaminan. Padahal ruang fiskalnya juga makin sempit, beban pembayaran bunga utangnya juga negara semakin berat. Jadi perlu dicari cara-cara untuk bisa menekan resiko ini, jangan sampai resiko BUMN nanti akan menjadi beban fiskal dalam jangka pendek dan panjang. Baik, Mas Bima, itu dia rekomendasi yang Anda bisa berikan begitu ya dari Seleus terkait dengan cost of run yang terjadi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih banyak atas informasi dan insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, Mas Bima. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.